Allahu Allahu Allahu. Izin tanya Pak, apa fungsinya mata? Melihat. Ibu apa fungsinya mata? Melihat. Baik. Ayam melihat? Melihat. Kambing melihat? Melihat. Elang melihat? Lantas apa bedanya mata kita dengan mata kambing? Kambing melihat, kita melihat. Kata Quran mesti beda. Karena manusia itu makhluk mulia, maka fungsi matanya bukan sekedar melihat. Hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Lisan apa fungsinya lisan? Mulut fungsinya apa? Bicara. Tapi untuk manusia kata Allah, hei, bukan sekedar bicara. Hanya boleh bicara yang baik-baik saja. Sebab ketika lisannya berbicara yang tidak baik, saat bersamaan pasti akan menurunkan kehormatannya. Kalau Bapak tidak percaya, silahkan keluar dari sini. Silahkan mencela, silahkan menghardik, silahkan menghina. Ketika kata-kata kotor keluar dari lisan, pada saat yang bersamaan Anda sedang merendahkan kehormatan Anda di hadapan orang lain. Makanya tidak ada orang yang mencela kecuali akan dicela. Tidak ada orang yang menghina kecuali akan terhina. Karena itu di Islam kita dilarang berkata kotor. Kita dilarang mencaci maki. Kita dilarang untuk memprovokasi. Dilarang untuk saling terpecah belah. Kenapa? Karena semua perbuatan itu akan menghilangkan kehormatan kita sebagai bawaan fitrah dalam berkehidupan. Nah, itu latihannya di masjid. Kedua, mungkar. Mungkar itu setiap perbuatan buruk yang diingkari oleh hati kita. Mencuri, mungkar. Korupsi, mungkar. Menipu, mungkar. Hoax, mungkar. Sekarang pertanyaannya, mohon maaf, dari sekian orang yang sholat datang ke masjid, keluar dari masjid, apakah mungkin terbebas dari fahsya dan mungkar? Di masjid lain, ada orang masuk masjid, keluar dari masjid, kehilangan sandalnya. Ada yang begitu? Sekarang ada orang masuk masjid, pulang dari masjid, bahkan DKM-nya kehilangan kotak infaknya. Padahal masjid itu mendidik supaya menjadi terhormat. Kok bisa keluar dari masjid ada yang tertukar sandal? Ini mana sandal saya ya? Mana sandal saya ya? Oh, yang itu rupanya dipakai yang bagus, padahal dia masuk gak pakai sandal. Nah, masjid itu mendidik kita untuk tampil terhormat. Karena itulah pertama kali Nabi SAW ketika berhijrah dari Mekkah. Kemana Bu hijrahnya? Pak, kemana hijrahnya? Yang bisa jawab saya kasih hadiah 1 juta rupiah. Nabi hijrah dari Mekah kemana? Acungkan tangan Pak. Ya, Bapak yang itu tuh peci hitam pakai jas. Pak Dedi tolong ya. Berdiri Pak, berdiri. Baik. Kemana hijrahnya Pak? Hijrahnya kemana? Yasrib. Itu betul namanya. Jadi Nabi itu hijrahnya dari Mekah bukan ke Madinah. Hijrahnya ke Yasrib. Sebelum jadi Madinah. Yasrib itu anak keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Yang kemudian datang ke kota itu dinamai dengan orang Yasrib. Salah satu anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Tersambung nasabnya nanti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam, bin Azar atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam, bin Kinwan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihi salam. Itu nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabi Adam alaihi salam. Di antara anak Nabi Nuh ada yang datang 400 kilo dari arah Makkah, namanya Yathrib, disebutlah tempat itu dengan nama Yathrib. Nabi hijrah ke Yathrib itu tempatnya tertinggal Pak. Lebih becek dibandingkan jalan menuju masjid ini.
Dan belum ada pengaspalan waktu itu Pak Asep. Kondisi pasarnya rusak Pak. Riba banyak, tipu menipu khatam. Yang dahsyat, perselisihan masyarakatnya itu tinggi. Aus dan Khazraj, dua kabilah besar, suku besar di Yathrib saat itu. 600 tahun bertengkar tidak pernah selesai. Kalau ada yang meninggal di desa ini, suku ini Aus, maka Khazraj pun mesti ada yang wafat satu. Itu selalu begitu. Datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beliau dirikan bukan rumah mewah, bukan membawa kendaraan megah, bukan membawa jabatan yang hebat, tapi yang pertama beliau lakukan mendirikan masjid. Bapak Ibu tahu apa yang beliau kerjakan pertama kali saat membangun masjid? Beliau kumpulkan masyarakatnya, bukan hanya yang muslim, bahkan yang non muslim yang belum masuk Islam, dan mengembalikan mereka dalam status terhormat. Yang pertama dilakukan Nabi adalah mempersaudarakan semua masyarakat termasuk yang bertikai pada masa itu. Konflik 600 tahun selesai dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu